Selamat pagi. Di pagi hari ini saya Marsal Simanjuntak akan menseringkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur Daud, yaitu Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini saya akan mengambil tema kunci keberhasilan di dalam kehidupan Kristen, yaitu di dalam ayat 2 dan 3. Sebelumnya kita akan membaca dahulu Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini saya mengambil tema daripada Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, yaitu kunci keberhasilan di dalam kehidupan Kristen, yaitu di ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Raja Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dan Raja Daud adalah raja yang kedua setelah Raja Saul. Di sini Raja Daud bermazmur bahwa tanpa kuasa firman Tuhan, dia tidak mempunyai kekuatan apapun. Mari kita belajar keteladanan Raja Daud, yaitu mulai dari ayat 2 dan 3, sehingga kita mempunyai pedoman, sehingga kita mempunyai iman, sehingga kita mempunyai karakter Kristus yang baik dan benar di dalam hidup iman Kristen kita. Mulai dari ayat 2 kita akan membahas, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya di pagi hari dan di malam hari kita harus mencari Tuhan. Kenapa betapa pentingnya kita mencari Tuhan di pagi hari? Karena di pagi hari adalah di mana kita akan memulai aktivitas-aktivitas kita setiap hari. Kita harus melipat tangan, berdoa, bernyanyi, dan membaca firman dan merenungkannya, sehingga kita mempunyai kekuatan, energi, sehingga firman Tuhan tadi mengisi hidup kita, sehingga apapun yang akan kita hadapi satu hari ini, kita sudah berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mengurapi kita, memberikan kita berkat, keberhasilan, kesuksesan di dalam setiap langkah kita. Di dalam pagi hari kita bekerja, dijauhkan kita dari mara bahaya, dijauhkan kita dari ketidakbenaran, sehingga kita merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat melalui firman Tuhan di pagi hari. Dan yang keterangan daripada firman Tuhan dan juga malam hari, yaitu kita harus juga merenungkan firman di malam hari. Kenapa kita harus merenungkan firman di malam hari? Karena pada saat malam harilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Yesus Kristus Tuhan kita sudah melindungi kita dalam aktivitas kita, mulai dari pagi hari, siang hari, sore hingga malam hari. Itu semua karena kasih karunia-Nya yang menolong, menjaga, dan melindungi kita. Dan kita harus juga menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ketika kita tidur dan istirahat di dalam tangan kasih Kristus, sehingga ketika kita tidur ada tangan Tuhan yang memegang tubuh, jiwa, roh kita,
sehingga kita aman di dalam perlindungannya. Dan karena kita melakukan menjadi karakter Kristus, yaitu kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kita akan memperoleh kunci keberhasilan kita, yaitu kita akan menghasilkan buah kita pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita merenungkan firman siang dan malam konsisten menjadi karakter Kristus di dalam hidup kita, menjadi karakter iman Kristen kita, sehingga kehidupan Kristen kita adalah harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan melalui hidup kita, yaitu kita akan menaiki tangga-tangga hidup kita melalui tangga rohani, baik juga tangga jasmani. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Keberhasilan kita merupakan itu adalah titipan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Pelayanan kita, baik juga buah-buah roh kita, buah-buah rohani kita, sehingga kita dapat menjadi contoh, pedoman bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita menjadi kesukaan di dalam kehidupan Kristen kita, mempunyai karakter Kristen yang baik, yaitu karakter Kristen yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita harus meneladani daripada Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat diurapi Tuhan. Raja Daud sendiri merupakan raja yang sangat diteladani oleh bangsa Israel. Raja Daud pun berserah, merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya, merendahkan kehidupannya di dalam berdoa, di dalam merenungkan firman siang dan malam. Itu merupakan suatu kunci dasar dari kehidupan Kristen yang merupakan menjadi karakteristik, menjadi pedoman kita agar kita siang dan malam merenungkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Sedikit saya membagikan firman di siang hari ini. Terima kasih bagi kita yang sudah mendengarkannya. Salam, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.